Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara rukun-rukun salat yang disebut rukun adalah sesuatu yang salat tidak sah tanpanya, ya, tanpa ada uzur, ya, ataupun juga meninggalkannya akan menyebabkan seseorang batal salatnya, ya. Sawaun kana, kata para ulama, sawaun akana amdan, baik dia lakukan secara sengaja, au sahwan, ataupun tidak sengaja, au jahlan, ataupun karena dia ketidaktahuan dia. Maka kalau rukun dia tetap harus melakukannya, ya. Tidak boleh sama sekali ditinggalkan kecuali ada uzur. Contohnya rukun yang di antara rukun yang terpenting ketika seseorang akan sholat adalah berdiri. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala, wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah kepada Allah dengan kekhusyuan, ketaatan melaksanakan ibadah. Dan para ulama mufassir, para ahli tafsir bersepakat bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Baqarah tersebut adalah berbicara mengenai sholat, berbicara mengenai berdiri dalam sholat. Oleh karena itu, seseorang selama masih bisa berdiri dalam sholatnya, ya, dalam hal ini sholat fardu, terutama sholat fardu yang 5, maka dia wajib berdiri. Tidak boleh kemudian langsung duduk. Berbeda dengan sholat sunat. Sholat sunat seseorang boleh duduk, ya, dari awal, walaupun dia tidak memiliki uzur, hanya disebutkan pahalanya setengah. Namun sholat fardu selama dia masih bisa berdiri, maka dia harus berdiri, ya. Berdasarkan juga perkataan Nabi SAW, "Shalli qa'iman fa illam tastati faqa'idan." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, bila engkau tidak mampu baru kemudian dalam keadaan duduk. Sehingga bila kita masih bisa mampu, maka kita harus salat dalam keadaan berdiri, ya. Dan di antara kesalahan fatal kaum muslimin dalam masalah ini, banyak orang sekarang tren di masjid-masjid yang dia membawa kursi, atau masjid menyediakan kursi di masjid. Lalu dia semenjak takbiratul ihram dia langsung duduk, ya, di kursinya tersebut. Dia kemudian merunduk ketika ruku dan merunduk lebih bawah ketika sujud, ya. Lalu setelah itu, setelah beres sholat, dia kemudian berdiri pulang jalan ke rumahnya. Artinya dia mampu sebenarnya berdiri. Ini termasuk kesalahan fatal yang para ulama katakan sholatnya tidak sah. Selama dia masih bisa berdiri, harusnya dia berdiri terlebih dahulu. Baru kemudian setelah dia nggak kuat, misalnya ada masalah di kakinya, ya, maka kemudian baru dia ruku dalam keadaan duduk. Bila dia masih bisa sujud, maka ulama katakan maka dia harus sujud, karena sujud pun rukun, ya. Kecuali dia sujudnya juga tidak mampu, ada masalah, maka dia merunduk lebih rendah dibandingkan rukunya. Tapi selama dia masih bisa berdiri, maka dia harus berdiri. Begitu pula di rakaat kedua, setelah tadi dia duduk, rakaat kedua ketika terutama membaca Al-Fatihah, dia harus dalam keadaan berdiri, ya. Dan para ulama juga menekankan, ya, bahwa di antara rukun salat dalam masalah berdiri adalah terutama ketika seseorang membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka juga harus berdiri, begitu pula membaca Al-Fatihah. Dan di antara masalah berdiri ini, para ulama katakan selama dia misalnya dia tidak bisa mampu berdiri tegak, ya, kecuali dengan bantuan tongkat ataupun menyender, maka dia harus memegang tongkat ataupun menyender bila memang dia tidak mampu kecuali dibantu hal tersebut, ya. Bila memang dia sudah tidak mampu sama sekali, baru kemudian dia duduk, ya. Dan ini kemudahan dari syariat Islam, bahwa ada alternatif, dia bisa duduk. Namun yang harus kita perhatikan, agama Islam ini, syariat Islam adalah agama yang mudah. Namun bukan berarti kita memudah-mudahkan. Semua harus dibekali dengan ilmu. Ada syarat dan juga ketentuan yang harus kita lakukan terlebih dahulu, ya, sebelum kemudian kita melaksanakan atau mengambil rukhsah atau kemudahan tersebut. Telah kita sebutkan bahwasanya ketika sholat fardu seseorang diwajibkan untuk berdiri selama dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Berbeda dengan sholat sunat. Sholat sunat Nabi SAW pernah di atas kendaraannya langsung, artinya kita bisa langsung duduk ataupun dalam kursi kendaraan kita. Namun sholat fardu beliau turun dari kendaraannya, kita harus berdiri. Adapun bila seseorang tidak mampu berdiri, maka Nabi SAW katakan shalli qa'iman, maka dia salat pertama salat berdiri, fa illam tastati faqa'ida, bila engkau tidak mampu maka kemudian salatlah dalam keadaan duduk, fa illam tastati, bila engkau tidak mampu fa ala janbin, maka dia kemudian berbaring ke samping. Nah, jadi urutannya, bila seseorang tidak bisa berdiri maka dia duduk. Bila duduk dia tidak bisa, maka dia
berbaring ke samping, dan disukai para ulama katakan berbaring ke sebelah kanan. Bila tidak bisa, baru kemudian dia telentang. Wallahu alam bisawab.